Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesor KW. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji independen sampel t-test dengan menggunakan SPSS. Dan langsung saja masuk ke pembahasannya, di mana independen sampel t-test ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, maksud daripada dua sampel yang tidak berpasangan ini adalah dua sampel yang berbeda dari karakteristiknya. Nah, contohnya adalah sampel antara pria dengan si wanita misalnya. Otomatis karakteristiknya sangat berbeda. Nah, untuk dua sampel yang dibandingkan ini jumlahnya tidak harus sama, tetapi lebih baik memang sampel tersebut berjumlah sama atau paling tidak hampir mendekati jumlah yang sama. Nah, syarat untuk uji independen sampel t-test ini yang pertama ini data berskala interval ataupun rasio, kemudian data berdistribusi normal, kemudian varian data ini harus sama ataupun homogen. Nah, bagaimana kalau data tidak berskala interval ataupun rasio, atau kalau sudah terpenuhi syarat pertama, syarat kedua tidak terpenuhi, atau ada salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka gunakan alat statistik non-parametrik. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, di mana jika nilai signifikan to-tail ini output daripada SPSS kecil daripada alfa, biasanya 0,05 atau 5%, maka ada perbedaan dari dua sampel yang dibandingkan tersebut. Nah, begitupun sebaliknya jika nilai signifikansi to-tailnya ini besar daripada alfa atau 0,05, maka sampel yang dibandingkan tersebut tidak mengandung perbedaan yang berarti. Nah, untuk contoh soalnya, misalnya ada kasus misalnya peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan perilaku etis akuntan publik berdasarkan gender. Nah, gender di sini terdiri dari pria dan wanita. Nah, untuk keperluan tersebut, peneliti menyebarkan kuesioner yang kuesionernya sama terhadap akuntan publik tersebut. Nah, dari kuesioner ini diketahui bahwasanya jumlah responden ini sebanyak 49 orang, terdiri dari 28 orang ini adalah wanita, sementara 21 orang adalah pria. Nah, dari pengelompokan ini diketahui bahwa jumlah sampel yang dibandingkan tidak sama, tetapi perbedaan jumlah sampel ini tidak begitu jauh berbeda. Nah, untuk membedakan karakteristik gender tersebut, maka diberikan kode, misalnya untuk kode 1 ini adalah untuk pria, kemudian kode 2 untuk wanita. Nah, maka di sini kita membangun hipotesis H0 ini adalah tidak terdapat perbedaan perilaku etis angkutan publik pria dan wanita. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan perilaku etis akuntan publik pria dan wanita. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap input data. Di sini saya menyarankan untuk mengisi variabel view dulu, di mana untuk kolom nama ini kita isi dengan Y dan X. Kemudian untuk labelnya di sini, di mana Y ini adalah perilaku etis. Kemudian untuk X-nya kita isi dengan gender. Nah, kebetulan untuk gender tadi terdiri dari dua karakteristik, yaitu adalah pria dan wanita, maka di kolom value ini kita klik. Kemudian untuk value-nya kita isi 1 dan labelnya pria. Kemudian kita klik add, kemudian lanjut lagi 2, kita beri label dengan wanita. Nah, di sini sudah saya isi 1 untuk pria, 2 untuk wanita, kemudian kita klik OK. Nah, untuk pengukurannya, untuk perilaku etis kita menggunakan scale, kemudian untuk gender di sini kita menggunakan nominal karena dia cuma 2 saja. Nah, selanjutnya untuk desimalnya boleh kita kosongkan kalau tidak ada angka di belakang koma. Nah, kebetulan
yang kasus ini tidak ada angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita asumsikan bahwasanya data sudah berdistribusi normal dan sebarannya pun homogen. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke analisisnya. Caranya, klik Analyze, pilih Compare-Mens, kemudian pilih Independent Sample T-Test. Nah, untuk perilaku etis sendiri, ataupun ini kita isi ke test variabel, kemudian gender ini kita masukkan ke grouping variabel. Nah, kemudian klik Define Group. Nah, isi grup 1 dengan 1, grup 2 dengan 2. Kemudian kita klik Continue, kemudian kita langsung klik OK. Nah, ternyata di sini sudah langsung muncul outputnya. Nah, sekarang kita masuk tahap analisis output lagi. Nah, untuk analisis outputnya sendiri, di sini muncul dua output. Yang pertama ini adalah output grup statistik, di mana di sini dapat kita lihat bahwasanya untuk sampelnya pria ini terdiri dari 21 responden dengan rata-rata jawabannya adalah 12,57. Kemudian untuk wanita ini terdiri daripada 28 responden dengan rata-rata jawabannya adalah 12,25. Nah, selanjutnya untuk independent sample t-test outputnya adalah kita berfokus kepada melihat equal variances sum. Di sini kita melihat nilai signifikan totalnya. Nah, berfokus saja ke nilai signifikan totalnya, di mana di sini kita memperoleh nilainya 0,570, di mana nilai tersebut besar pada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan perilaku etis antara akuntan publik pria dan akuntan publik wanita. Nah, gampang sekali untuk ujinya. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Kalau ada pertanyaan dan kritik ataupun saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.